yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang ku terima, kasih
Haleluya. Berdiri dan kita akan memuji nama Tuhan. Amin. Bersilah. Amin.
Amin. Dahsyat. Masih kita mengisi nama Tuhan, kita akan Makasih Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidup, Kaulah pemilik hidup, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku, taklukkan seluruh hidupku, dalam tanganmu penebus, dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun segala kasih-Mu yang mulia. Mari segala puja, segala puja, hormat, kemuliaan. Katakan Engkau Tuhan tinggikan, Engkau Tuhan ditinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Amin. Pujian ini dari Allah. Imam besar Maha Agung,
Di tempat ini ada pribadi-Mu ya Tuhan. Pada waktu kami ada di tempat ini, ada di hadirat Tuhan, kami percaya karena ada pribadi-Mu, maka kami mengalami segala yang dahsyat terbaik kemuliaan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini kami percaya sesuatu yang dahsyat terjadi di dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, mengalir kemuliaan yang baru, mengalir perlengkapan, mengalir roh pengenalan akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami mengalami kelepasan, terobosan, kemenangan, dan semua yang besar terjadi dalam kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Pada waktu kami terima firman Tuhan sebentar, setiap serangan kuasa kegelapan, setiap kuasa-kuasa jahat yang mengganggu hidup kami, dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika kami dengarkan firman Tuhan, setiap pergumulan kami, setiap masalah kami diselesaikan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima firman Tuhan yang mengubah hidup, karena firman-Mu disertai dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik bagi kita semua. Amin. Katakan, aku sehat dan kuat. Aku dilindungi oleh Tuhan. Aku dijaga oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, kita mau declare bersama-sama. Kita akan berkatakan dengan iman sekali lagi. Kita memperkatakan dengan yakin. Orang benar hidup oleh iman, dan iman memperkatakan apa yang kita percaya dalam hati. Orang Kristen harus kuat dalam keyakinan di hati, dan harus kuat dalam pengakuan melalui mulut kita. Oke, sekali lagi mohon maaf, saya akan ajak kita untuk berdiri bersama-sama dan kita declare bersama-sama. Oke, kita bersama-sama katakan, Yesus Kristus segalanya bagiku. Lalu kemudian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup kita. Dengan semangat, amin. Oke, katakan dengan semangat. Katakan, aku bersemangat. Aku menyala-nyala. Amin. Haleluya. Oke, 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagiku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidupku. Lagi. 1, 2, 3. Yesus Kristus, sebut nama saudara. Amin. Ulang. Sebut nama saudara ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus segalanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi atas hidup ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Baik, saudara, ini minggu terakhir di bulan yang luar biasa ini, dan saudara, kita tinggal 3 bulan kita akan mengakhiri tahun 2020. Tetapi dalam doa keluarga, doa pribadi, saya dikuatkan oleh Tuhan. Kami mengadakan, terus terang saja kami mengajak saudara dari sejak bulan lalu. Kami mengajak saudara untuk doa puasa bersama sebenarnya dari sejak tanggal 1 September sampai tanggal 30 September. Dan ini berarti ini sudah hari yang ke-27. Dan di dalam doa-doa saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan salah satunya bahwa 3 bulan ini, imani dengan baik saudara, 3 bulan ini tidak akan berakhir seakan-akan cuma lewat begitu saja, tapi saudara akan melihat campur tangan yang luar biasa. Saya mengatakan pakai akan, itu bicara tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup kita diaktualkan atau dinyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saya percaya itu akan berdampak dalam hal keuanganmu, dalam hal hubunganmu, dalam hal pekerjaanmu, dalam hal rumah tanggamu. Haleluya. 3 bulan saja akan berakhir tahun 2020 ini. Tetapi 3 bulan ini sesuatu yang signifikan saya percaya terjadi dalam hidup. Haleluya. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan tentang satu tema firman Tuhan pada saat ini. Saya
dan saya percaya sembari saya menyampaikan, saudara menangkap firman Tuhan dengan iman, karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Karena ada firman Kristus, ada iman. Karena ada iman, ada mujizat. Saudara membutuhkan mujizat. Saudara sudah memiliki kesembuhan, tapi saudara membutuhkan mujizat. Mujizat itu adalah terjadi di alam nyata hidup kita. Amin. Saudara, kita tidak perlu minta Tuhan sembuhkan aku. Di alam roh, Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Kita berdoa, Tuhan kuat aku, kuatkan aku. Di alam roh, Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada kita. Yang kita butuhkan mujizatnya. Mujizat itu bicara tentang, maksud saya adalah sesuatu yang nyata-nyata terjadi di alam fisik kita. Amin, saudara. Haleluya. Saudara sakit lalu kemudian sehat kembali atau sembuh, itu mujizat kan? Dari sakit jadi sembuh, itu mujizat. Tapi dari sehat dan tetap sehat, itu lebih dahsyat lagi. Saya berdoa, kami mendoakan saudara. Kami mendoakan saudara, menyebut nama saudara. Dan kami menyebutkan Tuhan, perlindungan darah Kristus ada dalam kehidupan semua orang yang terhubung di gereja ini. Baik yang sudah pernah terhubung, baik maupun yang sedang terhubung, maupun yang akan segera terhubung. Dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Nah, tapi saya akan seberangkan satu kebenaran firman Tuhan tentang protokol Tuhan. The protocol of God. Nah, ini bagus sekali, saudara. Saya senang sekali tema-tema firman Tuhan yang disampaikan tadi tentang terang Tuhan. Katakan terang Tuhan. Terang Tuhan. Ucapkan bersama dengan saya. Terang Tuhan nyata atasku. Tuhan sudah menerangi hidup kita semua. Dia sudah memberikan terangnya kepada kita. Dan terangnya itu sendiri adalah pribadinya. Dan dia sudah memberikan roh terang, roh kudus ke dalam hidup kita. Tetapi saudara harus perhatikan bahwa terang Tuhan nyata atas hidup kita itu bicara tentang hidup kita sehari-hari. Itu maksud saya. Amin. Haleluya. Oke, baik. Dengan cepat saya akan ganti mic kayak ini. Oke. Bisa dibantu saya ya. Oke, baik. Kita akan merenungkan firman Tuhan tentang protokolnya Tuhan. Kita beberapa bulan ini sudah banyak kali mendengar kata protokol. Katakan protokol. Protokol. Karena ada kebijakan pemerintah, aturan pemerintah yang namanya protokol kesehatan. Jadi kata protokol kayaknya sudah jadi biasa, gitu. Nah, tahukah saudara bahwa pemerintah itu memiliki protokol dalam menjalankan pemerintahan. Nah, gitu. Saudara nggak gampang untuk tiba-tiba langsung minta audiens dengan presiden, lalu terobos Jalan Merdeka atau jalan di depan Istana Merdeka dan saudara terobos pagarnya. Saya mau ngomong dengan presiden, tidak segampang itu, saudara. Ada protokolnya, ada aturannya, ada prosedurnya. Nah, di dalam Tuhan ada prosedurnya. Katakan prosedur. Prosedur. Ada aturannya. Dan kalau tidak punya aturan, maka dia bukan Tuhan yang baik. Tuhan kita Tuhan yang baik. Bahkan dalam mengatur pun dia baik mengatur. Katakan baik mengatur. Baik, Tuhan. Nah, itu sebabnya hidup kita pun diatur oleh Tuhan. Dan dia mengatur dengan baik. Amin. Nah, saya mau mengajak saudara untuk memperhatikan. Ini sebenarnya tema ini luas sekali. Tapi saya mau persempit kaitannya dengan hidup kita. Kita belajar dari pribadi Tuhan. Tuhan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia menggunakan protokol. Dia tunduk pada protokol. Dia melakukan atau dia membuat protokol dan dia tunduk pada protokol itu. Saudara, Alkitab berkata bahwa kita itu memiliki yang namanya aturan firman. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama dengan cepat. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Sebenarnya saya masukkan 15 menit saya akan menyampaikan ini, lalu beberapa menit kemudian kita akan lebih banyak kepada penyembahan. Kita akan lebih banyak kepada penyembahan. Tapi kita nanti lihat bagaimana gerak Roh Kudus sebentar. Oke. Setidaknya ada beberapa kebenaran tentang protokol dari Tuhan itu sendiri.
dia menggunakan protokol ini, dan ini bicara pola, katakan pola. Dia bekerja ada polanya. Dia bekerja ada, kita bisa baca, kita bisa sebenarnya kalau kita belajar firman Tuhan kita bisa menangkap. Kadang-kadang itu dia masuk dalam bentuk kairos. Kalau kita belajar tentang waktu ada yang namanya kronos, kronologi, urutan waktu dari menit atau detik, menit, lalu di atas menit apa? Jam, di atas jam hari, lalu di atas hari minggu, bulan, tahun. Tuhan berbicara atau Tuhan bekerja di kronos kita, kronologi. Tapi dia juga bekerja di dalam kairos. Kairos itu waktu, tetapi di waktu-waktu tertentu dia menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Kita selalu percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap hari, betul? Tapi tidak setiap minggu kita naik gaji, betul? Rahmat Tuhan selalu baru, selalu tiap hari ada buat kita. Tapi ada momen-momen tertentu, ada kejadian-kejadian tertentu yang Tuhan berikan dalam hidup kita, di mana ucapan syukur kita lebih besar daripada hari-hari yang lain. Itu karena ada kairosnya, ada pertolongan Tuhan waktu tertentu yang datang dalam hidup kita. Oke, nah kita kalau sebenarnya mau belajar, ini tema ini luas, tapi saya mau singkat untuk dikenakan kepada kita. Mengapa kita banyak gagal menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Karena gagal menangkap maksud Tuhan, maka kita gagal dalam tindakan untuk menyenangkan Tuhan. Dan karena gagal menyenangkan hati Tuhan, maka kita masuk dalam masalah dan pergumulan yang seharusnya tidak perlu kita alami. Nah, kalau kita tahu cara Tuhan bekerja, bagaimana aturan dan prosedur Tuhan dia jalankan dalam hidup kita, maka itu baik buat hidup kita. Itu justru sama dengan kita tahu aliran air mengalir kemana, kita tinggal ngikut pakai perahu atau berenang, pasti akan hanyut dibawa oleh sungai itu. Daripada melawan, itu tidak bagus buat kita. Terhadap sungai Tuhan, Tuhan mau kita mengalir saja. Katakan mengalir saja. Lalu kenapa kita kayak mau melawan Tuhan? Berat kalau mau melawan. Usaha yang kita keluarkan, energi yang kita keluarkan itu begitu berat, begitu sulit buat hidup kita. Tetapi jauh lebih gampang kita tinggal mengalir bersama dengan Tuhan. Nah, saya dengan cepat akan menunjukkan kepada saudara apa sih prosedur itu, apa sih protokol itu. Saya tunjukkan dulu arti dari protokol itu dalam terjemahan bahasa Inggris saya baca dalam kamus. Protokol itu adalah aturan di dalam pemerintahan. Nah, saya harus lihat dulu di hidup ini. Oke. Jadi saya baca ya arti dari protokol supaya kita dapat pemahaman yang sama. Dikatakan begini, protokol artinya prosedur resmi, sistem aturan baku yang mengatur urusan negara atau urusan diplomatik. Nah, ini bicara tentang negara, dalam hal ini contoh Indonesia ataupun sesama negara, hubungan bilateral atau hubungan multilateral, begitu. Biasanya kalau di dalam negeri, ambil contoh, tidak mungkin presiden berjanji atau membuat perjanjian dengan tukang beca. Dia cukup perintahkan, maka keperluan dari tukang beca akan tersedia, begitu. Dia akan tinggal membuat kebijakan, maka kebutuhan dari tukang beca itu akan terpenuhi. Tapi kalau berurusan dengan negara lain, kepala negara berhubungan dengan kepala negara satu level. Itu contoh, cuma contoh. Nah, yang berikut tentang protokol itu tentang draft asli atau dokumen diplomatik. Itu bicara tentang persyaratan perjanjian yang disepakati di dalam konferensi bersama atau yang sudah ditandatangani oleh pimpinan-pimpinan negara tersebut. Yang berikut, protokol artinya catatan formal, catatan resmi dari sebuah penelitian ilmiah. Contoh protokol kesehatan. Yang berikut, protokol artinya seperangkat aturan yang mengatur pertukaran data, transmisi. Jadi transmisi atau pertukaran data antar perangkat. Itu contoh protokol komputer contohnya. Nah, protokol itu juga bagaimana memindahkan.
Jadi kalau sebuah negara mau bantu negara yang lain, dia ada protokolnya. Dia ada protokolnya, bagaimana memindahkan bantuannya. Ada protokolnya. Nah gitu, tidak serta-merta, oh main. Nah gitu. Bahkan di dalam negeri untuk mengeluarkan uang harus ada prosedurnya. Nah, intinya bahwa ada prosedur, ada peraturan. Ada susunannya. Nah gitu. Di dalam Tuhan juga begitu. Tuhan selalu memiliki aturan. Tetapi ada beberapa hal yang kalau saudara belajar dari kitab Kejadian sampai Wahyu, dia selalu pakai. Dia selalu pakai itu. Dan kita harus pegang itu. Kalau saudara tidak angkat itu, maka itu akan membuat hidup kita meleset. Katakan meleset. Saudara tidak mau meleset ya? Oke. Kalau meleset sedikit, 1 senti saja, udah jauh. Waktu berjalan itu masih jauh saudara. Kalau saudara berkiblat, gitu kan? Bapak ke Yerusalem. Cuma beda 1 senti, tiba-tiba saudara berkiblat ke Arab Saudi. Cuma beda 1 senti. Jarak dekat 1 senti ya, tidak apa-apa lagi, jailah. Tetapi kalau jarak jauh, wow, itu sudah berapa kilometer itu ya? Oke, sekarang kita lihat. Saya pengen saudara akan lihat di dalam Yohanes pasal 1 dulu. Yohanes pasal 1 dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3, di situ dikatakan bahwa kita lihat Kejadian, Kejadian 1 ayat yang ketiga, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi ayat yang kedua. Ayat 1 dulu, Gifan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke. Rupanya Tuhan menetapkan bagi dirinya, dia mengatur untuk dirinya dan kemudian mengatur untuk orang yang dia ciptakan maupun umat pilihannya. Dia mengatur prosedurnya apa? Prosedurnya firman. Sudah tahu kenapa muncul SOP? SOP muncul oleh karena ada perintah dari bos bikin SOP. Contoh pemerintah, waktu pemerintah, kalau saudara belajar tita raja, itulah SOP-nya. Tita raja, itulah pegangan kita. Jadi karena raja memerintahkan sesuatu, maka semua menterinya mengatur sesuai dengan perintah raja. Oke, saya mau kasih tahu kepada saudara. Kita harus mulai berdasarkan firman. Katakan, saya mulai dengan firman. Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kalau Tuhan menciptakan sesuatu dalam dirimu, dia mulai dengan firman. Katakan, dimulai dengan firman. Mulai dengan firman. Amin. Amin. Begini saudara, waktu engkau mengalami pergumulan, engkau harus mulai dengan firman. Karena itu prosedurnya Tuhan. Tanpa engkau memperkatakan firman, maka itu tidak terjadi. Haleluya. Jadi harus mulai dari apa? Firman. Bahkan kita mengatakan Yesus pun waktu dia ada di dunia, untuk menciptakan kesembuhan dalam diri seseorang, dia mulai dengan perkataan. Untuk membangkitkan Lazarus, dia rilis perkataan. Firman Tuhan berkata, perkataan-perkataan Yesus dari roh dan menghidupkan. Amin. Alkitab berkata dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12, firman Tuhan itu hidup. Katakan hidup. Kalau hidup itu berarti bergerak, berarti merespon. Firman Tuhan itu hidup, kuat, dan tajam. Dibanding dengan pedang manapun itu, kata-kata firman Tuhan, berarti dibanding dengan kata-kata, atau dibandingkan dengan pedang nyata apapun, yang paling tajam adalah firman. Loh, itu kata-kata firman Tuhan. Dengan kata lain begini, prosedur Tuhan selalu itu, protokol Tuhan itu selalu itu, bahwa dia meninggikan firman-Nya. Nah, ini menarik saudara. Kalau saudara baca di dalam, saya pengen saudara lihat di dalam Mazmur ya, dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 20. Contoh Mazmur 103 ayat 20.
Pujilah Tuhan hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya. Dengan memperdengarkan suara firman-Nya. Loh, malaikat itu tunduk pada firman Tuhan. Amin. Dan malaikat itu tunduk dan melakukan firman Tuhan yang diucapkan oleh orang. Loh, kalau saudara perhatikan di situ, melaksanakan firman-Nya dengan memperdengarkan suara firman-Nya. Siapa yang memperdengarkan suara firman-Nya? Tuhan. Tetapi karena Tuhan sudah berfirman, maka itu harus diucapkan, diperkatakan oleh anak Tuhan. Karena anak Tuhan yang memperkatakan firman, malaikat tunduk pada firman yang diucapkan oleh anak Tuhan. Aku sehat, aku kuat. Firman Tuhan mengatakan, Tuhanlah perlindunganku, Dia gunung batu keselamatanku. Amin. Jadi Tuhan perlindunganmu. Malaikat tunduk kepada firman Tuhan, maka Dia melakukan itu. Dia berjaga-jaga di sekeliling hidup kita, dan mereka melindungi kita. Malaikat tunduk kepada firman yang kita rilis, yang kita ucapkan. Itu contoh. Itu malaikat makhluk surga. Mereka tunduk pada firman Tuhan. Jadi prosedur yang pertama adalah firman Tuhan. Protokol penting yang Tuhan selalu terapkan bagi dirinya dan bagi kehidupan umat Tuhan, bagi segala apapun, selalu firman. Katakan selalu firman. Oke, di bagian ini saya mau mengajak saudara perhatikan. Saudara mau berubah? Saudara mau merubah seseorang? Mulai dengan firman. Amin. Saudara mau berubah dalam hal ekonomi, dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dalam hal apapun, mulai dengan firman. Rilis. Amin. Barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Kalau engkau punya firman, ada benih firman di hatimu, maka engkau diberi. Dan engkau akan berkelimpahan. Engkau memperkatakan begini, aku dilindungi Tuhan. Barang siapa memiliki benih perlindungan Tuhan, maka ia akan diberi perlindungan Tuhan, sehingga ia berkelimpahan perlindungan Tuhan. Tapi barang siapa tidak memiliki, Alkitab berkata, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kalau saudara mengatakan, oh saya tidak dilindungi, maka perlindungan yang ada padamu diambil. Atau saudara mengatakan begini, wah saya punya utang. Punya. Barang siapa punya, maka ia diberi, sehingga berkelimpahan. Loh, kan ayat itu mengatakan begitu. Itu sebabnya firman Tuhan itu harus kita taruh di hati bahwa saya sudah punya. Punya apa? Itu yang kita berkatakan setiap waktu. Segala yang dahsyat, terbaik, termulia dari Tuhan sudah terjadi padaku. Aku sudah punya. Aku sudah punya kesehatan, aku sudah punya terobosan, aku sudah punya kemenangan, aku sudah punya kelepasan, aku sudah punya yang terbaik daripada Tuhan. Amin, saudara. Engkau sudah memiliki. Karena engkau memiliki, maka engkau diberikan berkelimpahan sampai engkau diberikan sehingga engkau berkelimpahan. Tapi kalau engkau tidak punya, maka engkau tidak mempunyai, tidak memiliki. Oke, saya mempercepat ini. Oke, yang kedua. Yang kedua, saya pengen kita lihat di dalam, mari kita lihat di dalam Matius pasalnya yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Matius pasal 3, ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan begini, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. The protocol of heaven, the protocol of God. Biarlah itu terjadi. Oke, selanjutnya dikatakan begini, dan Yohanes pun menuruti protokol itu. Ayat selanjutnya, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka,
dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Jadi apa yang saya maksudkan di sini? Saudara tangkap baik-baik. Tiba-tiba Yesus berkata, baptis aku kepada Yohanes. Dia bilang begini, Yohanes baptis aku. Yohanes bilang begini, lu kok aku yang harus, aku harusnya yang dibaptis olehmu. Kok aku yang baptis kamu? Nah, sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara. Kayaknya ini cukup lama di bagian ini, tapi saya pengen saudara perhatikan baik-baik. Saudara kalau lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 46 sampai ayat yang ke-52, Yesus di umur 12 sangat cerdas. Katakan saya akan cerdas. Dia penuh hikmat. Dan Alkitab berkata di ayat 52 dia makin dikasihi Allah dan makin dikasihi manusia. Pada waktu dia di tengah-tengah ulama, dia tunduk kepada ulama, lalu kemudian dia mengajukan pertanyaan dan mendengarkan mereka. Lalu kemudian Alkitab berkata begitu, jadi dia cerdas sekali. Kemampuan dia merenungkan firman, ya memang luar biasa karena dia sang firman. Tapi coba saudara perhatikan, ketika dia memulai pelayanannya, Alkitab berkata dia tunduk kepada Yohanes. Kenapa Yohanes? Dia submit kepada Yohanes. Perhatikan, Yesus waktu datang ke dunia, dia dibawa orang tua yang namanya Yusuf dan Maria. Dia tunduk pada otoritas. Ini standar Tuhan. Pengen lagi terbuka dalam hidupmu? Alkitab berkata, waktu Yesus memberi diri kepada baptisan Yohanes, dia submit, dia tunduk. Dia memilih Yohanes sebagai mentornya. Dia tunduk, dia ikuti apa sih makna baptisan dari Yohanes. Dia submit kepada Yohanes, dia tunduk kepada Yohanes. Dengan kata lain, dia mengakui Yohanes dan pengajarannya benar. Sedemikian juga maka dia menyatu dengan apa yang Yohanes sampaikan. Tapi ini yang menarik, bahwa bahkan Tuhan pun, Yesus pun dia submit. Setelah dia submit, dia ikuti baptisan Yohanes. Alkitab berkata langit terbuka. Mau langit terbuka atas hidupmu? Haleluya. Yesus belum punya pengikut. Yesus belum menyembuhkan orang. Dia belum mengusir setan. Dia belum melakukan mujizat 5.000 orang makan dengan kenyang. Dia belum melakukan banyak hal. Masih nol, katakan masih nol. Belum apa-apa. Tapi Alkitab berkata langit terbuka. Kenapa langit terbuka? Karena submit, saudara. Karena memiliki roh ketundukan. Pola Tuhan selalu begitu. Bahkan Yesus pun, saudara perhatikan, bahkan Yesus pun tunduk kepada otoritas. Ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketika firman mau dijadikan, perhatikan baik-baik. Ketika firman mau jadikan terang, sebelumnya ada ketundukan kepada Roh Kudus. Ayat 2, Kejadian pasal 2. Roh Kudus melayang-layang. Sebelum berfirman jadilah terang, ada pergerakan Roh Kudus. Segala sesuatu yang tidak menyertakan pekerjaan Roh Kudus, maka itu tidak sesuai firman Tuhan. Yesus pun tunduk firman kepada Roh Kudus, pribadi Roh Kudus. Dia tunduk kepada firman, dia tunduk kepada Roh Kudus. Dan tanda dia tunduk kepada Roh Kudus, dia tunduk kepada orang yang dipakai oleh Roh Kudus. Halo? Nah sekarang pertanyaannya begini, kenapa dia tunduk kepada Yohanes? Kenapa dia sakit? Oh, Yesus pengetahuan firman-Nya luas, cerdas, penuh hikmat, luar biasa. Lalu kalau saudara belajar, dia katakan begini. Saya mendapati begini, saudara. Kenapa kok dia tunduk kepada Yohanes? Dia ikuti. Dia mengatakan begini, waktu dia berdebat dengan orang Farisi,
Dia ajukan pertanyaan begini kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Ini debat Alkitab, debat firman lah istilahnya. Menurut kalian, baptisan Yohanes itu dari Tuhan atau tidak? Tutup mulut semua ahli Taurat dan semua pemuka agama nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab, mereka tahu bahwa itu dari Tuhan. Amin. Perhatikan begini. Yesus submit kepada Yohanes. Dia memilih Yohanes sebagai mentornya. Waktu dia dibaptis oleh Yohanes, dia tunduk kepada kenabian dari Yohanes dan pengajaran Yohanes. Pertanyaannya, ada apa dengan Yohanes sehingga Yesus submit? Coba saudara perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Di dalam Lukas pasal 16, ayat yang ke-16. Jadi Yesus tahu bahwa Yohanes ini dari Tuhan, katakan dari Tuhan. Sehingga pengajarannya dari Tuhan, tindakannya dari Tuhan, baptisan Yohanes dari Tuhan. Dan Yesus memilih orang yang diurapi untuk submit kepadanya. Nah, sudah lihat Lukas pasal 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang yang menggagainya berebut untuk memasukinya. Bandingkan dengan Lukas 7 ayat 28. Lukas 7 ayat 28 dikatakan begini. Di antara mereka yang dilahirkan perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Yohanes paling besar. Bahkan menurut Yesus, dibanding dengan semua nabi-nabi di perjanjian lama, Yohaneslah yang paling besar dari mereka. Dibandingkan dengan Nabi Yesaya, Nabi Yeskiel, Daniel, Amos sekalipun, atau nabi siapa yang di perjanjian lama. Alkitab berkata perjanjian lama itu berakhir di masa Yohanes. Yohanes yang paling besar. Yohanes yang paling besar loh. Bayangkan Yesus sendiri mengatakan begitu. Dan kenapa tidak dia submit kepada orang yang dia katakan besar? Daud itu hebat. Tapi Yesus sendiri mengatakan, waktu dia mengatakan begitu, dia mengatakan Yohanes itu besar. Nah sekarang, coba saudara perhatikan. Lukas 7 ayat 28. Yesus berkata begini. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahwa lebih daripada nabi. Jadi Yohanes itu lebih dari nabi. Lebih besar dari nabi-nabi perjanjian lama. Makanya Yesus submit. Tapi kenapa Yesus submit kepada Yohanes? Karena Yohanes memiliki firman. Coba saudara lihat Lukas. Saya akan ajak saudara lihat di dalam Lukas pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-2. Lukas 3 ayat yang kedua. Lukas 3 ayat yang kedua. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi apa? Menjadi imam besar. Datanglah firman Allah kepada Yohanes. Firman Tuhan ada pada Yohanes. Yesus submit kepada orang yang diurapi oleh Tuhan, yang memiliki pewahyuan dan penyingkapan daripada Tuhan. Kalau engkau submit kepada orang yang saudara pandang bahwa ini orang dipakai oleh Tuhan, maka memiliki roh ketundukan dan langit terbuka atas itu. Haleluya. Saya mengatakan saya memiliki firman Tuhan. Saya diurapi dengan firman Tuhan. Pada waktu saudara submit dalam pelayanan ini, langit terbuka atas hidupmu. Saya berani mengatakan itu. Begitu. Nah sekarang kita akan lihat. Kita lihat ini masih bagian yang kedua. Bahwa orang yang diurapi dengan firman yang hidup itu maksud saya yang kedua. Protokolnya Tuhan, bahwa dia menggunakan firman-Nya. Yang kedua, dia memakai orang yang diurapi dengan firman-Nya dan dengan kuasanya. Itu protokolnya Tuhan. Tuhan tidak menggunakan batu. Sekalipun dia bisa menggunakan. Tuhan bisa menggunakan binatang, sekalipun itu bisa dia gunakan, tapi dia berhubungan dengan manusia. Dan untuk menyampaikan pesannya dia menggunakan manusia. Tetapi manusia yang diurapi, hamba Tuhan yang diurapi, man of God. Haleluya. Itu yang
yang dia lakukan, prosedurnya begitu. Untuk membebaskan orang Israel, dia gunakan Musa, dia urapi Musa. Untuk membebaskan orang Israel juga dia menggunakan Gideon, dia menggunakan Simpson, orang diurapi oleh Tuhan yang memiliki penyingkapan Tuhan, pewahyuan akan Tuhan. Amin. Selalu begitu prosedurnya Tuhan. Bahkan di perjanjian baru dia menggunakan kita untuk menjangkau orang. Kita harus diurapi Tuhan untuk menjangkau orang. Haleluya. Tapi perhatikan, coba saudara perhatikan. Firman Tuhan datang di jalur tidak biasa. Coba saudara perhatikan di situ. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar cuma satu. Tapi di sini ada dualisme kepemimpinan. Jadi harusnya lewat gereja, umpamanya harusnya lewat gereja. Begitu kan? Tapi ada dualisme kepemimpinan, ada bentrok di puncak. Memang begitu saudara. Kalau saudara belajar, kenapa sih Yesus tidak tunduk? Saya ganti pertanyaannya. Kenapa tidak tunduk kepada imam? Kan Tuhan pakai imam. Itu kan jalur rohani yang memang Tuhan sudah atur. Kenapa dia tidak pakai jalur ini? Kalau saudara perhatikan Matius pasal 2. Saya akan tunjukkan ayatnya, tapi saudara bisa lihat. Semua imam sudah menolak kehadiran Yesus pada waktu dia masih bayi. Matius pasal 2. Waktu Herodes kumpul semua di Yerusalem, semua imam, tidak ada satupun yang datang kepada Yesus sebagai Mesias. Itu pertama kali mereka menolak kepada Yesus. Yang berikut, Matius 12 ayat 5. Matius 12 ayat yang kelima menunjukkan bahwa semua imam, Matius 12 ayat yang kelima, semua imam kalau kita belajar telah melanggar aturan firman Tuhan. Bagaimana dapat penyingkapan daripada Tuhan? Dia melanggar. Itu sebabnya di Lukas pasal 2 tadi kita sudah baca, firman Tuhan tidak datang kepada imam. Firman Tuhan justru datang di jalur tak biasa. Firman Tuhan tidak datang di jalur formal. Keimamatan tidak memunculkan firman. Tidak pernah ada pewahyuan. Alkitab berkata dari sejak orang Israel menjauh dari Tuhan, mungkin kalau kita hitung mungkin dari kitab peristiwa Daud sampai kitab Maleakhi, kebanyakan nabi menyerang imam yang sudah melakukan pelanggaran, yang melanggar aturan firman. Kenapa Yesus tidak sampai ke imam? Di situ ada dualisme kepemimpinan. Tapi yang berikut, para imam sudah melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu dibuat legal. Gak apa-apa. Kalau pelanggaran itu sudah dibuat dalam bentuk aturan, wah itu sudah parah sekali keimamatan seperti itu. Nah yang lain, kenapa sih Yesus submit waktu itu kepada imam? Dikatakan begini, kalau saudara lihat ya, berkali-kali perjanjian lama itu menegur, para nabi menegur imam yang hidupnya amoral, begitu. Lalu kemudian nanti keimamatan Harun, keimaman perjanjian lama akan berakhir di masa Yesus. Jadi supaya itu berakhir, berpindah kepada keimaman perjanjian baru, itulah Yesus. Maka mau tidak mau kondisi keimaman Harun titik puncaknya pada waktu imam besar itu mengoyak bajunya. Baju imam tidak boleh rusak, tapi oleh imam dia bajunya. Apa yang kita mau tunggu lagi? Orang ini sudah menghujat Allah. Waktu dia koyak itu baju, saat itu juga keimaman Harun berhenti dan di depan imam besar Harun. Begitu. Tapi memang mesti fatal dulu. Begitu. Nah sekarang saya masih di bagian ini, saudara perhatikan. Masih di Lukas pasal 3 ayat 2. Lukas 3 ayat yang kedua. Tidak ada firman lewat imam besar. Karena sibuk dengan pertikaian. Engkau kalau sibuk pertikaian, tidak ada pewahyuan.
tidak ada pewahyuan? Karena tidak ada firman. Pola Tuhan adalah engkau submit kepada orang yang diurapi Tuhan yang memiliki firman. Bahkan Yesus pun tunduk kepada Yohanes, kepada baptisan Yohanes, dan kepada yang dikatakan oleh Yohanes. Saudara harus memiliki roh ketundukan. Roh ketundukan itu penting, saudara. Itu prosedur Tuhan, protokolnya Tuhan. Di mana tidak ada wahyu, di situ liar. Itu kan kata-kata Alkitab. Kata-kata Alkitab mengatakan umat Tuhan menjadi liar karena tidak ada penyikapan, tidak ada pewahyuan. Akibatnya dosa bertambah-tambah. Nah, karena dosa bertambah-tambah, di satu sisi memang Tuhan buat sedemikian rupa supaya kasih karunia berlimpah-limpah. Itulah lewat karya Yesus di kayu salib. Dengan imamnya sudah bobrok, umatnya bobrok. Dari nanti kemudian kalau saudara belajar, kenabian perjanjian lama juga berhenti. Karena apa? Kenabian perjanjian lama yang berakhir di masa Yohanes, saudara belajar, saudara perhatikan, Yohanes menanyakan lagi kepada Yesus, benar nggak engkau Mesias? Pada waktu dia meragukan, berhenti kenabian. Kalau saya nabi menyampaikan suara Tuhan kepada orang lain, bisa. Tapi kalau saya nabi meragukan Tuhan, itu fatal buat seorang nabi. Berhenti kenabian perjanjian lama di masa itu. Lagi. Itu sebabnya kalau sudah belajar kenabian perjanjian lama berbeda dengan kenabian perjanjian baru. Lagi. Tapi ini yang saya mau kasih tahu, protokolnya Tuhan selalu sama. Bahkan Yesus belum punya apa-apa, belum memulai pelayanan. Alkitab berkata, langit terbuka karena dia submit kepada orang yang diurapi, yang memiliki firman. Saya rindu engkau semua diurapi dengan firman. Mulai saat teduh di keluargamu. Engkau tidak bisa mengubah suami, engkau tidak bisa mengubah istri. Mulai dengan firman supaya berubah. Cara mengubah anak, pakai firman. Renungkan firman. Di keluarga kami, puji Tuhan, anak-anak kami ini hebat-hebat merenungkan firman Tuhan. Kalau cuma mengandalkan perkataan saya, ini perkataan yang mematikan, perkataannya itu. Tapi karena perkataan saya ada firman, maka sekali saya menasihatkan, itu masuk. Mengapa kau berusaha mengubah orang dengan kekuatanmu? Ubah orang dengan kekuatan firman yang diurapi. Amin. Engkau mau merubah pekerjaan, merubah keuangan, merubah, mulai dari firman yang diurapi, tapi engkau harus submit kepada seseorang. Roh ketundukan itu penting. Betul. Saya menyampaikan firman Tuhan, saya berani berkata bahwa kalau engkau submit di bawah pelayanan ini, langit terbuka atas hidup. Karena saya menyampaikan isi hati Tuhan. Oh, Pak Iwin ini sudah menggunakan kesempatan lagi. Enggak. Saya menggunakan kesempatan itu memberitahu bahwa saudara submit itu penting buat saudara. Biarlah itu terjadi untuk menggunakan seluruh kehendak Allah. Itu kata-kata Yesus kepada Yohanes. Biarlah itu terjadi. Itulah protokolnya Tuhan. Bahkan Yesus memilih submit. Anak-anak tidak ada ketundukan kepada orang tua karena tidak ada firman yang diurapi. Betul. Ketidaktundukan itu biasanya disebut anarki. Tapi penggunaan kekuasaan dari pemimpin dengan cara yang tidak baik, itu namanya abuse of power. Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kuasa yang ada pada. Dua-duanya hancur gara-gara tidak punya firman yang diurapi. Dan karena tidak mensubmitkan diri, tidak menundukkan diri di bawah mentor. Yesus pun melakukan yang sama loh. Oke, yang ketiga, saya bikin yang ketiga. Ada lagi, tetapi saya bikin aja ini yang ketiga, yang terakhir. Cukup panjang. Yang ketiga, yang terakhir. Saya mau ajak saudara renungkan baik-baik di kitab Matius pasal 3 tadi.
Yesus dipenuhi Roh Kudus. Di ayat yang terakhir Alkitab berkata, langit terbuka, lalu datanglah Roh Kudus ke atasnya, dan terdengarlah Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kau harus pulang. Kau harus dipenuhi Roh Kudus. Bahkan Yesus pun untuk memulai pelayanannya, dia mulai dengan Roh Kudus. Engkau harus dipimpin oleh Roh Kudus. Engkau harus dituntun oleh Roh Kudus. Alami baptisan Roh Kudus dalam hidupmu. Itu tiap hari dipimpin oleh Roh Kudus. Karena peperangan kita juga setiap hari. Emosi kita turun naik gara-gara tiap hari. Kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk kuat, tapi kita butuh tuntunan Roh Kudus untuk menang. Haleluya. Yesus untuk hal itu, dia tahu prosedur ilahi. Bahkan sebelum Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan jadilah terang sebelum jadi terang. Tuhan menempatkan bahwa harus pergerakan Roh Kudus lebih dulu di ayat yang kedua. Apa yang membuat engkau bergerak selama ini? Kalau itu tanpa Roh Kudus, makanya hasilnya sia-sia. Kenapa mentok di bagian usaha ini? Mentok sana, mentok sini. Kenapa ditolak sana, ditolak sini? Kenapa pertikaian sana sini terjadi? Karena tidak dibawa pengurapan Roh Kudus. Petrus, dia sudah lihat Yesus, pelayanan 3 tahun. Dia sudah lihat bagaimana mujizat Tuhan luar biasa. Dia juga berjalan di atas air, mujizat yang luar biasa. Lalu dia tahu Yesus sudah mati dan Yesus bangkit. Tapi Yohanes pasal 21 tidak membuat Yohanes semangat. Kematian dan kebangkitan Yesus itu luar biasa. Itu yang membuat kita kodrat ilahi, ciptaan baru. Tapi itu tidak cukup. Petrus tidak bersemangat. Apa yang membuat engkau tidak bersemangat? Kau tidak bersemangat karena tidak ada Roh Kudus yang menyala-nyala dalam dirimu, yang membakar hidupmu menyala-nyala. Pada waktu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, Tuhan Yesus berkata bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, pasal selanjutnya, mujizat Tuhan terjadi luar biasa. Petrus salah satunya yang ada di situ. Waduh, dia luar biasa menyala-nyala. 3.000 orang bertobat terima Yesus. Saudara, apa yang membuat kita mentok? Apa yang membuat kita tidak menghasilkan di keluarga? Tidak diurapi oleh Roh Kudus. Kau harus diurapi oleh Roh Kudus. Kau harus diberi Roh Kudus. Haleluya. Saya berdoa kau betul-betul diurapi. Haleluya. Saudara, saya percaya inilah kesempatan yang Tuhan inginkan supaya kita betul-betul paham bahwa Tuhan ada padamu. Dia mau tuntun hidup. Amin. Tuhan mau tuntun hidup. Tuhan mau pimpin hidup. Mulai dari firman. Mulai dari firman. Mulai dari menundukkan juga diri kepada Tuhan. Dan engkau harus diurapi. Amin. Apa yang membuat engkau mentok sana sini? Karena tidak memperkatakan firman. Betul? Tidak submit kepada hamba Tuhan. Dan tidak dituntun oleh Roh Kudus. Hari ini Tuhan bilang, ini kesempatan. Begitu. Tidak ada lagi kegagalan dalam hidup. Amin. Amin. Yes. Tidak ada kutuk dalam hidupmu. Tidak ada lagi hal yang mengganggu hidupmu karena Roh Kudus mengalir dalam hidupmu saat ini. Saya berdoa untuk hidup. Kau dilindungi di pihak Tuhan. Amin. Kau diberkati dalam hal ekonomi. Yes. Amin. Amin. Mulai dari hati. Diurapi Tuhan dari hati. Tuhan mau mulai dari hati. Amin. 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 Kuasa Tuhan itu dari sini. Yes. Kita nggak bisa mengubah orang dari fisiknya.
Amen. Dari luar kita bisa mengubah orang dari hati. Mulai dari hati. Mulai dari hati. Ya. Amin. Amin. Kenapa bentuk sana sini? Kenapa tidak berhasil? Kita butuh pengurapan. Yes. Kita butuh dipimpin oleh Roh. Amen. Kita butuh diurapi Ah. oleh Roh Kudus. Mulai memperkatakan ini. Amen. Tuhan mau pakai itu. Kami Tuhan Amen. tunduk pada otoritas. Dapatkan firman yang diurapi Tuhan. Firman itu harus sampai kepada tajam, menghidupkan rohmu, menghidupkan spiritmu. Tuhan mau itu mulai dari dirimu. Haleluya. Saya percaya ini waktunya Tuhan. Amen. Tidak ada yang bisa menggagalkan. Karena ada kuasa firman dalamnya. Amen. Ada pengurapan baru. Tidak bisa kita ubah diri. Kita butuh pengurapan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Amen. Engkau butuh kuasa Roh Kudus. Ya. Engkau butuh urapan. Haleluya. Amen. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada pengurapan Tuhan. Ada kuasa Tuhan mengalir. Tapi mulai dari hati. Mulai dari hidup. Dari dalam. Kita diurapi oleh Tuhan. Dikuasai oleh Tuhan. Tuhan menuntun hidup. Tuhan mengarahkan hidup. Karena Tuhan tidak mau kau gagal. Haleluya. Hadiratmu memenuhiku. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baitmu dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya
Dalam nama Yesus, segala kuasa jahat yang mengganggu pribadimu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan atas hidupmu. Haleluya. Ucapkan bersama dengan saya. Terjadi kelepasan dalam hidupmu. Segala ikatan kuasa kegelapan sudah dihancurkan di dalam nama Yesus. Ucapkan bersama dengan saya dalam nama Yesus. Terjadi kelepasan dalam hidupku. Terjadi penuaian dalam hidupku. Terjadi kelimpahan dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Tuhan. Ada pengurapan baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima pengurapan baru dari Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya persilakan saudara duduk kembali. Nanti WL akan mempersiapkan lagu untuk perjamuan kudus. Kita berdoa untuk perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mengadakan perjamuan kudus. Pada saat ini kami percaya ada kuasa tubuh dan darah Yesus dalam hidup kami. Pada waktu kami mengadakan perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus sudah ada pada kami. Kami percaya Tuhan dalam hati menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Itu untuk kebaikan kami. Kami sudah diampuni, sudah dikuduskan. Sekarang kami adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Dan kami adalah orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap mengadakan perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi, berdari di Kalvari, memegang salibku, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibku pulihkanku, haleluya. Sudah dapat semuanya? Baik, mari kita berdiri bersama-sama sudah. Masing-masing berdoa bersyukur di hadapan Tuhan buat karya, kematian, dan kebangkitan Kristus sudah ada pada kita. Berdoa masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu. Kau rela mati menebus dosa kami. Untuk menebus dosa kami, menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bahkan Kau sudah bangkit. Dan itu sebabnya kami dimuliakan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, kalau kita berkata pada waktu kita makan roti, 1 Korintus 10 ayat yang ke-16, kita menyatu dengan tubuh Yesus. Kita mengalami persekutuan dengan tubuh Yesus.
Tubuh Yesus tidak pernah sakit, tidak pernah lemah. Bahkan sepanjang hidup pelayanan Yesus, dia tidak pernah sakit jantung, sakit rematik, atau sakit apapun yang bisa sebutkan. Lalu kemudian pada waktu dia akan menuju salib, Alkitab berkata dia rela menderita, dicambuk didera. Maksud dicambuk didera supaya dia menanggung di dalam tubuhnya semua penyakit kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, kamu telah sehat. Haleluya. Haleluya Yesus. Taruhlah roti di tangan kanan, angkat di hadapan Tuhan. Perhatikan ada ayat di situ. Minta Roh Kudus sikapkan apa maksud firman Tuhan yang saudara ambil pada pagi hari ini atau pada saat ini. Firman Tuhan, Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah roti kehidupan, makanan kehidupan. Waktu kita makan, maka itu menghidupkan kita. Yes. Ayat ini yang kita pegang itu menghidupkan kita. Yes. Sekarang pegang roti, Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur tubuh Yesus sudah ada pada kami. Amen. Sebagaimana tubuh Yesus tidak pernah sakit-sakitan, selalu sehat, begitu juga tubuh kami imani. Karena kami menyatu dengan tubuh Yesus, bersekutu dengan tubuh Yesus. Seperti firman-Mu, maka kami tidak boleh ada sakit penyakit, tidak boleh ada kelemahan. Kami menolak segala virus corona. Kami menolak segala hal-hal buruk terjadi dalam tubuh kami. Dengan iman kami mengimani bahwa tubuh Yesus sudah ada pada kami. Sebab di malam Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berarti tubuh Yesus sudah diserahkan menjadi milik kita. Imani bahwa tubuh Yesus sudah ada pada kita. Katakan itu. Imani, katakan tubuh Yesus sudah ada pada kita. Tubuh Yesus sudah ada pada kita. Mari kita makan dan mencuci. Sekarang taruhlah cawan di tangan kanan, angkat tinggi di hadapan Tuhan. Kalau kita berkata, pada waktu kita minum dari cawan berkat, maka kita menyatu atau bersekutu dengan darah Yesus. Sebagaimana darah menunjukkan kehidupan ada di sekujur tubuh kita, maka begitulah kehidupan Yesus ada di hidup kita. Imani bahwa kehidupan Kristus yang mulia sudah ada pada kita. Kehidupan Kristus yang agung, mulia, penuh rahmat Tuhan, penuh kuasa Tuhan, itu ada juga pada kita. Sebab pada waktu Yesus mengadakan perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah. Berarti kehidupan Kristus oleh anugerah Tuhan berlaku atas hidup kita dan tidak bisa batal lagi karena meterainya berkuasa. Yes. Imani bahwa kasih karunia Tuhan sudah ada pada kita. Imani bahwa aku sudah diampuni, aku sudah dibenarkan, aku sudah diberkati, dikasihi, bahkan sekarang aku sudah mulia di dalam Tuhan. Mari kita minum dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan saudara duduk. Minggu depan kita ibadah jam 10. Kita tetap ibadah seperti ini. Saya ajak saudara akan tetap datang. Saya harap sih akan tetap jam 10 kita nanti. Nah itu. Kan tidak dipakai kan? Lalu karena kita pakai ya, biarlah yang lain mungkin mengalami jam ini. Oke. Haleluya. Lalu yang kemudian, saya mengajak saudara untuk dukung di dalam doa pelayanan kita. Kami mendoakan saudara. Kami mengcover saudara di dalam doa kami. Tapi saudara juga harus berdoa. Bangun saat teduh di keluarga. Bangun doa dan baca firman di keluarga. 3 bulan ini saya mendoakan khusus saudara. Seperti firman Tuhan sudah sampaikan, maka saya mengimani itu terjadi dalam hidup saudara. Di 3 bulan ini tidak akan lewat percuma. Ada anugerah Tuhan spesial ditandai di hidupmu. Bukan cuma rahmat baru setiap hari, bukan cuma sekedar itu.
tapi ada spesial. Mungkin di keuanganmu, mungkin di keluargamu, mungkin dalam hal hubunganmu, saya tidak tahu. Saya percaya kemenangan sudah terjadi atas kita. Baik, kita akan memberi untuk pekerjaan Tuhan, tapi sembari kita memberi, kita sudah akan dengan lagu tutup. Jadi sudah dengan lagu tutup. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Ku yakin engkau memberkatiku dan engkau melindungiku. Kita imani itu. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Tapi ini sudah dengan lagu penutup. Sembari saudara menyanyikan lagu ini, saudara memberikan persembahan sekaligus lagu. Ku yakin engkau memberkatiku. Tersenyum bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya, karena Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, tersenyum dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dengan segala kasih karunia dari Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kita tetap hidup kekal. Amin. Kalau tanganmu di kepala, supaya kau tetap terpuji, terhormat, tenang. Kau sehat dan kuat, penuh kuasa, penuh urapan baru. Engkau penuh hikmat dan pengertian. Engkau makin naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau terpelihara dengan baik, dilindungi dengan dahsyat, diberkati dengan limpah, dijaga dengan kuat, dikasih tanpa batas, dipimpin oleh Roh Kudus. Terbuka pintu berkat atas hidupmu, terbuka pintu penuaian atas hidupmu. Engkau mengalami kelimpahan dan peningkatan daripada Tuhan. Engkau berjalan dalam naik ilahi, kuat dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, di dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Aku percaya akan Tuhan.